Halo, selamat datang di channel akuira.co. Ya, jadi yang belum kenal, perkenalkan, aku Alvan ya. Aku seorang digital marketer dan juga founder dari akuira.co dan juga SkyUp Digital ya. Nah, jadi mungkin sekilas saja ya aku ngasih tahu ke kalian semua ya yang nonton video ini. Jadi akuira.co ini ya adalah lead generation agency ya. Jadi kita itu eh, agensi yang ngebantu bisnis ya, baik itu bisnis jasa, B2B ya, atau mungkin ya semacam properti ya, kontraktor dan lain sebagainya ya. Jadi yang membutuhkan leads itu kita bisa bantu kayak gitu. Nah, jadi gampangnya Akuira.co ini adalah AI driven lead generation agency kayak gitu ya. AI driven. Jadi kita juga dalam prosesnya kita juga menggunakan AI driven kayak gitu ya. Menggunakan AI tools dan juga AI automation lainnya seperti itu. Langsung aja ya ke pembahasan sesuai judulnya ya. Jadi izinkan aku ya sharing di sini ya untuk video pertama Akuira.co di YouTube ini tentang Meta Ads gitu ya. Jadi pada video pertama ini ya aku akan membawakan ya sebuah tutorial Meta Ads untuk pemula di tahun 2026 ya. Karena bentar lagi kita udah memasuki tahun 2026 ya. Karena video ini direkam pada bulan November, bentar lagi udah masuk bulan Desember dan Happy New Year kayak gitu. Nah, walaupun begitu ternyata masih banyak ya pemula atau mungkin para business owner dia yang masih baru ya go digital gitu ya, yang mungkin semula bisnisnya itu offline mau jadi go online gitu. Nah, itu mungkin masih banyak juga yang belum terlalu familiar dan paham gitu terkait Meta Ads itu cara kerjanya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi karena itu izinkan aku buat ngasih tutorial di sini. Nah, jadi ini disclaimer ya, ini buat pemula. Jadi buat kalian mungkin yang para suhu-suhu bisa di skip aja gitu ya. Karena ini mungkin lumayan basic gitu ya informasinya. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke teknisnya ya, ada preparation atau ada hal-hal yang harus disiapkan seperti itu ya, supaya nanti ketika menjalankan Meta Ads itu bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, di sini udah ada listnya ya, yang perlu disiapkan itu apa aja. Yang pertama pasti akun Facebook gitu. Nah, jadi akun Facebook ini itu kalian bisa gunakan akun personal kalian, it's okay kayak gitu ya. Nah, akun Facebook ini itu nanti yang akan menjadi pintu pembuka, gampangnya gitulah ya, untuk akun-akun yang lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua, itu kita perlu mempersiapkan atau membuat Facebook page gitu ya, atau halaman Facebook ya. Nah, itu nanti dipergunakan ya ketika placement atau penempatan iklannya itu di eh, Facebook seperti itu ya. Jadi perlu Facebook page agar kita bisa deliver ya atau menjalankan iklannya, running iklannya itu di Facebook seperti itu. Dan juga yang lain-lainnya ya, Messenger dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita perlu akun Instagram. Nah, akun Instagram buat apa? Nah, ketika namanya Meta Ads ya. Meta Ads itu terdiri dari beberapa platform, guys ya. Ada Facebook, ada ada Facebook, ada Instagram, ada Thread, ada WhatsApp ya, ada Facebook Messenger dan lain sebagainya gitu. Jadi kita perlu persiapkan juga dan buat juga ya akun Instagram yang akan digunakan seperti itu ya, agar nanti iklannya bisa terdeliver ya, iklannya bisa running atau bisa jalan di platform Instagram seperti itu. Yang keempat ada akun Threads. Nah ini tergolong masih baru ya. Jadi sekarang itu sekarang itu Meta udah bisa placementnya atau penempatan iklannya itu di Threads seperti itu. Nah, Threads itu apa Mas? Apakah yang di Twitter itu? Bukan guys ya. Jadi Threads ini adalah ya semacam Twitter ya, tapi ini dalam naungan Meta seperti itu. Jadi sekarang Meta Ads itu juga bisa ditaruh ya, itu di Threads seperti itu. Nah, yang kelima adalah Business Manager. Nah, Business Manager ini atau BM fungsinya ya di sana untuk mengelola bisnis kita. Jadi aset-aset yang kita punya seperti akun Facebook page, akun Instagram, WhatsApp ya, akun iklan dan lain sebagainya, Pixel juga. Nah, itu nanti bisa
masukin ya di dalam satu Business Manager. Nah, misalkan kita punya beberapa akun Instagram, punya beberapa Facebook page, punya beberapa akun iklan. Nah, itu semuanya bisa dimasukin di satu Business Manager seperti itu. Jadi ibaratnya Business Manager ini seperti rumah ya, kayak gitu. Di dalamnya banyak aset-aset gitu. Nah, jadi itu penting yang perlu nanti kita buat. Yang keenam ya tentunya adalah akun iklan atau ads manajernya. Itu kita perlu buat ya. Jadi supaya nanti kita bisa menjalankan iklannya gitu, menjalankan meta ads-nya. Kalau kita nggak buat akun iklannya ya nggak bisa lah kayak gitu. Nah, yang ketujuh adalah WhatsApp Business. Sorry. Ya, WhatsApp Business, betul. Yang ketujuh adalah WhatsApp Business. Nah, penting nggak Mas WhatsApp Business ini? Nah, kalau misalkan service atau jasa kalian, layanan kalian itu nggak bisa langsung purchase atau nggak bisa langsung terjadi transaksi melalui website atau melalui e-commerce. Nah, WhatsApp adalah salah satu tools yang cukup banyak digunakan ya, karena mayoritas orang Indonesia sudah menggunakan WhatsApp gitu, dan open rate-nya atau kemungkinan besar orang ngebuka WhatsApp itu lebih besar gitu dibandingkan dengan form atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu penting kalian buat ya dan juga konekin di bisnis manajernya seperti itu. Nah, jadi cocok banget kalau kalian ini bisnisnya jasa, bisnis B2B, bisnis misalkan properti, kalian jualan mobil misalkan ya, atau kalian kontraktor. Nah, itu oke banget. Bisa langsung nanti iklannya direct langsung ke WhatsApp bisnis kalian seperti itu. Nah, kemudian ada yang ke-8 ada landing page. Nah, landing page ini seperti halaman website sederhana, biasanya cuma satu halaman doang gitu ya. Nah, bedanya sama website, kalau website itu dia lebih kompleks gitu, halaman-halamannya lebih banyak ya. Kalau landing page itu dia cuma satu halaman biasanya ya, namanya juga landing page, halaman arahan ya, landing, mendarat gitulah. Itulah gampangnya ya. Jadi itu fungsinya nanti buat mengarahkan ya dari iklan atau dari konten yang kalian iklanin masuk ke landing page ya, itu nanti untuk ngefilter ya fungsi utamanya. Jadi supaya nggak eh, pas masuk ke WhatsApp itu atau ke form itu nggak kualitas leads-nya ya atau kualitas orang yang masuk itu nggak terlalu random gitulah ya. Jadi mereka masuk ke landing page dulu, mereka baca-baca terkait service yang kita punya ya atau produk yang kita punya. Nah, nanti ketika dia masuk ke form, ngisi form atau mungkin dia itu langsung masuk WhatsApp itu bisa lebih berkualitas seperti itu. Asalkan juga landing page-nya ya di-create dengan baik seperti itu ya, yang high converting tentunya. Nah, itu ya yang ke-8. Dan yang ke-9 adalah konten iklannya. Ya, pasti kita ketika ingin menjalankan Meta Ads ya, ads itu kan iklan ya. Jadi iklan itu senjatanya adalah di konten gitu ya. Jadi kontennya entah itu image, entah itu video, itu perlu disiapkan seperti itu ya. Supaya nanti ya iklan kita bisa terdeliver dengan baik seperti itu. Nah, masing-masing mungkin next ya di video-video selanjutnya bakalan aku bahas ya lebih detailnya gimana sih caranya untuk supaya akun Instagram kita lebih oke ya, high converting, terus mungkin apa landing page mungkin seperti apa nih membuat landing page yang bagus, konten iklan yang high converting seperti apa gitu ya. Nanti mungkin di next video aku bakalan bahas gitu ya. Dan komen aja di kolom komentar, ingetin kalau misalkan aku lupa, kalian mau request apa, tutorial apa, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan oh ya, jangan lupa guys ya, subscribe juga karena ini masih gak ada subscribernya masih gak ada. Jadi tolong dibantu buat subscribe ya, gratis dan kalian udah membantu channel ini berkembang gitu ya. Dan membuat aku pastinya lebih semangat untuk bikin konten dan sharing ya ilmu-ilmu daging seputar digital ads kepada kalian semua. Seperti itu guys. Ya. Nah, yang ke-10 adalah marketplace. Nah, ini opsional. Nah, marketplace ini seperti Shopee, Lazada, Tokopedia ya. TikTok Shop gimana? TikTok Shop enggak guys ya. Kalau TikTok Shop itu dia udah ada platform iklannya sendiri ya. TikTok Ads ya, TikTok Ads Manager ya kalau TikTok Shop. Nah, jadi marketplace di sini Shopee, Tokopedia, Lazada ya itu digunakan ya ketika produk kalian itu adalah produk fisik yang bisa langsung dijual via marketplace, via Shopee dan lain sebagainya itu gitu ya. Nah,
Jadi kalau di Meta Ads ini yang dinamakan sebagai CPAS ya, Collaborative Performance Advertising Solution gitu ya. Jadi agak namanya juga collaborative ads ya. Jadi dia menggabungkan atau mengkolaborasikan dua platform yaitu Meta dengan marketplace terkait, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu Lazada ya dan lain sebagainya seperti itu. Cuman yang banyak digunakan adalah Shopee gitu ya. Nah, kalau misalkan produk kalian adalah atau service kalian itu ya jasa ya, yang kalian iklanin atau bisnis B2B yang nggak bisa langsung transaksi di marketplace ya nggak perlu gitu ya. Kalian cukup landing page atau WhatsApp, it's okay seperti itu ya. Nah, kalau produk digital gimana? Nah, kalau produk digital tetap harus pakai landing page dan kalau di situ sudah ada apa namanya? Kalau bisa yang langsung bisa transaksi di situ ya. Banyak toolsnya. Nanti next kalau kalian penasaran komen aja nanti bakalan aku bahas seperti itu lebih detail. Nah, karena banyak banget ya di channel sebelah gitu ya yang nggak suka kalau aku bertele-tele di awal langsung aja praktek yuk gitu ya biar nggak kelamaan ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti aku di sini akan cukup teknis ya dan aku usahakan semoga ya lebih gampang dipahamin seperti itu. Aku coba jelasin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin ya. Kalau bisa tuh anak SD bisa paham juga seperti itu ya. Jadi nanti aku di sini pelan-pelan banget lah ya. Aku usahakan gampang dipahamin. Jadi kalian lihat video ini ya, kalian praktek itu aku usahakan langsung bisa seperti itu ya. Oke, jadi guys ya, jadi waduh, sorry ini apa nih sponsor. Nah, jadi guys, yang pertama kalian harus buat adalah ya akun Facebook ya. Di sini ada akun Facebook. Ini akun Facebook pribadiku. Monggo kalau yang mau follow atau mau ini silakan ya. Nah, kemudian setelah itu ya ada apa lagi? Ya, di sini ada Facebook page. Nah, jadi nanti di sini kita bisa membuat Facebook page ya. Di sini ada kalau kita see more ya. Nah, di sini ada halaman nih page ya. Nah, ada halaman kayak gini misalkan yang ini ya kuira.co ya. Nah, ini yang dinamakan eh, Facebook page. Nah, Facebook page ini itu digunakan ya untuk eh, apa placement atau penempatan iklan kita di Facebook. Itu dia butuh yang namanya Facebook page seperti itu. Nah, jadi kalian bikin dulu. Nah, buatnya seperti apa? Nah, kalian bisa masuk di sini yang di menu, kalian di sini ada pages gitu ya. Nah, terus kalian bisa di sini juga create new profile or page. Nah, langsung kalian buat aja ya di sini, nanti tinggal diikutin aja langkahnya sampai nanti kalian itu page-nya udah proper seperti ini ya. Kalau bisa nanti ada konten-kontennya. Seperti itu. Nah, di sini data-datanya kalian tinggal isi semua ya, email terus kayak nomor telepon dan lain sebagainya diisi semua seperti itu. Bang, ketika Mas ketika pertama kali membuat apa Facebook page, bisnis manager, account dan lain sebagainya, apakah bisa langsung iklan? Kalau saran aku jangan ya. Jadi harus ada aktivitasnya dulu ya. Kalian bikin aja aktivitas postingan, bikin status kurang lebih 1 minggu ya. Itu kalian kasih aktivitas gitu. Biasanya kalau kalian itu baru bikin terus langsung iklan ya itu biasanya langsung kena ban gitu ya. Keblokir, ke suspend seperti itu. Nah, jadi aku sarankan buat kalian itu kasih postingan dulu ya. Baik itu dari Facebook page atau di Instagramnya ya. Nah, itu kalian kasih postingan-postingan dulu ya. Jadi supaya nggak kosong gitu ya, nggak dikira scam juga gitu. Sama sama ini, sama metanya gitu. Jadi lebih aman. Kalian jalan itu nggak gampang ke suspend, nggak gampang ke banned. Dan yang paling penting, data-datanya semuanya ini kalian isi secara real ya. Kayak detail kayak alamat, terus kayak nomor telepon, terus dan lain sebagainya. Kalian isi semuanya gitu. Jangan sampai ada yang kosong. Nah, termasuk juga nanti data bisnis di bisnis manajernya juga kalian isi gitu ya. Jangan sampai ada yang kosong ya. Jadi supaya nanti kalian kedetek ya itu memang real gitu ya, real bisnis atau real person seperti itu dan itu meminimalisir akun kalian ya di suspend atau di ban seperti itu. Ini ya Facebook page seperti ini ya. Nah, nggak ini caranya gampang banget ya. Jadi aku nggak apa namanya nggak detailin banget lah cara bikin step by stepnya karena cukup panjang. Jadi aku cuman kasih tahu lah gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah,
Terus ada apa lagi? Nah, jadi setelah Facebook page yang tadi ya, di sini ya, Facebook page. Nah, itu kita juga buat yang namanya akun Instagram ya. Akun Instagram. Nah, jadi kalau akun Instagram ini ya. Nah, jadi kalau akun Instagram ini kalian mungkin udah familiar ya, udah paham kayak gitu. Nah, jadi akun Instagram ini nanti itu digunakan ketika kita memang placement atau penempatan iklannya itu di Instagram gitu. Nanti yang digunakan medianya adalah Instagram yang kalian buat ini, seperti itu. Nah, di sini aku Ira. Ini masih baru ya, 18 pengikut, kalian follow aja. Bantu ramein guys ya. Nah, jadi ini penting. Jadi nanti ketika kalian iklannya itu penempatannya di Instagram, nanti yang muncul adalah profil dari Instagram kalian ini, seperti itu. Oke, paham? Ya. Nah, terus juga, nah kalian bisa konekin ya antara Facebook page yang tadi sama akun Instagram kalian melalui Business Suite ya. Business Suite Facebook, kalian tinggal eh, Meta Business Suite ya, kalian tinggal buka aja. Jadi nanti kalian di situ bisa konekin. Nah, di sini kalian bisa konekin Business Suite-nya gitu ya. Nanti di Meta Business Suite kalian bisa konekin antara Instagram dan juga Facebook page-nya. Jadi ketika kalian posting di Instagram, dia otomatis ngeposting juga di Facebook page-nya kayak gitu. Jadi nggak kerja dua kali. Simple ya. Seperti itu. Nah, terus juga ada apa lagi di sini akun Instagram, akun thread. Nah, kalau akun thread itu kalian bisa langsung bikin ya, itu dari thread.com sini bisa ya, seperti ini. Nanti kalau kalian udah bikin di Instagram kalian bakalan nanti ada seperti ini nih. Seperti ini akuira.co. Nah, kalau dibuka ini apa namanya? Ini tampilan dari akun threadnya seperti itu. Nah, sama pengaturan auto postnya kalian juga aktifin biar kalian nggak perlu posting-posting berulang gitu ya. Nah, jadi kalian posting di Instagram, dia otomatis ngepost juga di thread seperti itu. Jadi lebih efisien. Nah, lo Mas, kalau nggak pakai thread gimana? Ya terserah kalian gitu. Kalau kalian mau penempatan iklannya juga include di thread gitu ya. Nah, kalian bisa bikin gitu. Nanti apa placementnya juga bisa di thread sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bikin thread, sebenarnya juga bisa ya. Plus penempatan iklannya di thread, tapi nanti profilnya itu menggunakan profil Facebook page seperti itu. Nah, ya, jadi kalian bisa pertimbangkan. Kalau saranku bikin aja gitu ya. Jadi supaya channel kalian makin banyak seperti itu. Itu. Nah, kemudian juga ada bisnis manager ya. Nah, kalau bisnis manager itu kalian tinggal buka di sini ya. Nah, kalian bisa melalui Ads Manager sini bisa, atau kalau kalian langsung eh, langsung ketik URL-nya, kalian tinggal business.facebook.com. Ini juga bisa. Atau dari Google juga bisa gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini juga bisa sih gitu ya. Dari sini ya, dari Ads Manager, atau mungkin kalian mau dari sini itu juga bisa. Kalian langsung ke Ads Manager aja, nanti ada tuh terkait sama bisnis, bikin bisnis manajernya. Nah, tapi aku biasanya dari sini nih. Nah, Meta Business Suite. Nah, ini yang namanya yang tadi aku jelasin ya, Meta Business Suite. Nah, ini udah dikonekin. Jadi kalau udah dikonekin, sini logonya akan berwarna semuanya gitu ya. Facebook dan Instagram. Kalau misalkan kalian itu belum dikonekin gitu ya, ini salah satunya di sini akan gambarnya biasanya abu-abu atau hitam putih gitu ya. Itu berarti belum connect. Nah, kalau kalian mau connect tinggal dikonekin aja, nanti di sini klik tinggal di login, sign in ya, masukkan password, email atau yang lain-lain. Nah, nanti kalian akan terhubung di sini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Business Suite. Nah, kalau misalkan mau ke Business Manager kemana? Nah, di sini tinggal di Alt Tools ya. Nah, kalau di Alt Tools ini itu banyak ya. Nah, banyak banget di sini kalian mau mau apa namanya, mau kemana ya. Di sini juga udah banyak seperti itu. Nah, jadi di sini kalian bisa banyak banget ke Commerce Manager dan lain sebagainya, WhatsApp Manager dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ya. Nah, misalkan di sini aku maunya itu ke sorry, tadi ada kode ya, kode eh, 2FA ya, two factor authenticator. Jadi itu harus diaktifin guys ya. Jadi itu harus diaktifin ya supaya apa? Supaya aman gitu. Nah,
Kalau nggak diaktifin gimana? Jangan ya, kalian aktifin aja ya. Jadi takutnya kalau nggak diaktifin nanti kalian itu padahal kalian login sendiri ya. Nah itu dikiranya nanti aktivitas mencurigakan ya. Aktivitas mencurigakan nanti itu berpotensi ban gitu ya atau suspend gitu. Nah jadi baiknya kalian keamanan dua faktornya atau tuh faktor authenticatornya itu aktifin. Baik itu dari kalian mau menggunakan tools ya Google Authenticator atau mungkin kalian mau pakai SMS ya atau WhatsApp ya terserah gitu yang penting 2FA-nya diaktifin ya supaya aman ya seperti itu guys. Nah jadi ini tampilan dari bisnis manager ya business.facebook.com jadi seperti ini. Nah jadi di sini itu ya ini kita akan mengelola banyak aset gitu ya. Nah di sini ada bisnis info. Nah di sini kalian isi aja gitu ya, kalian isi aja bisnis infonya seperti itu. Nah ini kebetulan yang aku buka saat ini adalah yang Skype Digital ya. Kita coba buka yang Akuira aja, jangan yang Skype Digital. Nah jadi seperti ini ya. Kalau bisa ini kalian isi semua ya. Data-datanya yang diminta ya kayak legal business name dan lain sebagainya kalian isi aja. Terus nomor telepon, website dan lain sebagainya kalau bisa kalian verifikasi gitu ya. Kalau yang ini karena baru itu belum aku verifikasi. Tapi yang Skype Digital tadi itu udah verified gitu ya. Jadi itu penting supaya lebih aman aja seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ada people ya. People di sini. Nah, people ini untuk apa? Nah, people ini gunanya ya itu untuk tim kita. Misalkan aku mau invite beberapa timku nih ya digital ad spesialis misalkan ya aku masukin di sini. Tinggal invite people di sini nanti dia bakalan masuk di sini seperti itu. Nah, di sini juga ada nih partners. Nah, partners apa? Partners ini digunakan untuk berkolaborasi gitu ya. Misalkan kalian nih bisnis kalian butuh jasa iklan ya, Meta Ads gitu ya. Nah, dan kalian mau hire kita nih, Akuira untuk jadi partner agensi untuk ads kalian gitu ya. Nah, nanti tinggal kita masukin ininya apa konekin aja di sini di bagian partner seperti itu. Nah, dan lain sebagainya lah. Nah, yang terpenting adalah di sini guys. Di bagian sini ada page ya, page. Nah, ini pastikan kalian udah connect ya. Ini Facebook page-nya. Kalau belum, kalian tinggal add di sini dan kalian bisa create a new Facebook page atau kalian bisa add an existing Facebook page. Kalian bisa masukin yang udah ada Facebook page-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada add account ya. Di sini add account atau akun iklan ya, di mana di sini akun iklan ini nanti digunakan sebagai dashboard utama kalian ketika kalian beriklan seperti itu. Jadi kalian nggak bingung gitu ya. Jadi kalian harus paham nih. Ya. Jadi di sini add account ini itu yang digunakan sebagai ya dashboard utama kalian beriklan, mantengin data-datanya itu di situ ya. Nah, caranya baca data gimana? Mungkin itu next video ya. Jadi di sini aku cuma jelasin preparationnya sama nanti pas menjalankan iklannya seperti apa, seperti itu. Nah, terus di sini banyak banget nih. Ini mungkin Business Asset Group skip aja. Apps ini skip aja. Commerce account ini mungkin kalau kalian sipas mungkin kepake gitu ya. Nah, di sini Instagram account juga kalian perlu connect juga di sini. Dan juga WhatsApp account ya, kalau misalkan kalian butuh ya untuk mengarahkan traffic atau leads ke WhatsApp juga di sini kalian konekin gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal add di sini ya. Kalian bisa link WhatsApp business account atau create a new WhatsApp business account juga bisa kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, juga di sini ada data source ya, dataset dan pixel dan lain sebagainya di sini. Nah, itu kalian kalau kalian itu menggunakan landing page di sini itu kalian harus buat nih ya eh, apa dataset atau pixelnya seperti itu supaya nanti traffic yang masuk ke landing page itu bisa ke tracking ya, bisa ke tracking. Jadi siapa orang yang udah masuk ya, siapa yang udah klik button, siapa yang ini udah purchase bahkan kayak gitu itu bisa di tracking kalau misalkan kalian udah pasang pixelnya seperti itu. Nah ini penting ya. Tapi kalau misalkan kalian langsung ke WhatsApp itu nggak perlu guys, nggak perlu pasang pixel karena WhatsApp itu udah bisa nge-tracking ya di sini ya. Apa namanya leads yang masuk gitu. Nah eh, langsung gitu ya. Karena WhatsApp kan langsung terintegrasi gitu ya sama sistemnya Meta seperti itu. Jadi kalian nggak perlu pasang pixelnya, udah bisa nge-tracking gitu. Cuman kalau aku ya akan lebih oke, lebih efisien, lebih akurat kalau kita menggunakan landing page gitu ya. Untuk kita bisa bikin funnelnya lebih enak seperti itu ya. Nah, dan juga leads yang masuk itu bakalan lebih berkualitas, lebih ke filter. Tapi diingat ya,
isi isi landing page-nya atau websitenya juga mempengaruhi, seperti itu, guys. Nah, mungkin itu. Nah, yang lain-lain mungkin kayak brand safety, domain, ini nanti kalian tinggal verified aja di sini. Jadi ya domain kalian bisa biar apa ya, diverifikasi dulu lah biar lebih amannya juga, seperti itu. Di sini billing and payment dan lain sebagainya. Ini nanti opsional, kalian bisa pelajarin aja. Ini bukan nggak terlalu ini sih, nggak terlalu eh, apa minor gitu ya. Ini cuman minor-minor aja gitu. Nah, terus di sini juga lain-lainnya kalian tinggal sesuaikan aja. Ini nggak terlalu ini minor ini kok gitu ya, nggak terlalu mayor seperti itu. Jadi yang tadi itu aja cukup nanti kalian isi aja, konekin semua di sini dan kalian tinggal buka langsung add account-nya. Di sini ada add account ya, di sini akuira.co. Nah, kalian tinggal klik ini, open in Ads Manager. Nah, kalau misalkan ya di sini itu Ads Manager-nya kalian bisa terbuka sempurna seperti ini. Nah, ini berarti apa namanya? Kalian udah ready gitu ya buat menjalankan ads-nya atau iklannya seperti itu. Nah, tapi nanti kalian perlu lihat di sini akun overview. Biasanya di sini akan ada list gitu ya, apa yang perlu kalian tambahkan gitu. Misalkan Facebook page-nya dan lain sebagainya, misalkan belum terkonek, di sini biasanya ada kayak tandanya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan juga di sini ada kayak insight-insight-nya seperti ini ya. Automatically optimize five eligible ads dan lain sebagainya, tinggal play atau enggak ini terserah kalian. Nah, jadi ya fokus aja kalian itu di sebelah sini untuk menu-menunya sebenarnya simple banget. Ada account overview, campaign. Nah, di sini campaign ini kalau kalian mau setup iklannya. Terus di sini juga ada ads reporting kalau terkait reportingnya. Terus ada audience, kalian mau buat custom audience, mau retargeting, buat lookalike audience itu di sini. Ada advertising setting, billing and payment terkait pembayaran ya, terkait sama lain-lain sebagainya itu di sini. Event manager kalau kalian mau setup pixelnya di sini juga bisa. Dan kalian bisa klik juga all tools. Di sini banyak banget kalian mau kemana nih gitu ya. Store location dan lain sebagainya lah gitu ya. Instant form, WhatsApp manager dan lain sebagainya di sini. Ini kalian bisa lihat gitu kalian mau kemana. Jadi kalian nanti kalau mau belajar memang harus ngulik gitu ya, ini fungsinya apa dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kalian udah sering gitu ya, kalian bakalan tahu mana yang penting, mana yang nggak terlalu penting, mana yang jarang dipakai banget gitu ya. Ya kalian bakalan paham seperti itu. Nah, jadi ini aset-aset yang tadi itu udah kalian konekin ya. Facebook page udah ada, udah connect, terus Ads Manager udah bikin, udah ready, terus udah ada aktivitasnya. Terus juga landing page kalau bisa kalian udah ready ya. Nah, akuira.co apa landing page-nya? Nah, ini akuira.co ya. Ini landing page kita bikinnya gimana, Bang? Nah, ini bikinnya kita pakai WordPress ya. Jadi banyak banget ya. Ada WordPress, ada bahkan yang AI, pakai AI juga bisa sekarang langsung jadi. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti akan digunakan untuk mendaratkan atau ngarahin ya traffic dari iklan ke sini dulu, orang baca-baca, kemudian dia klik di sini konsultasi gratis via WhatsApp dan masuk ke WhatsApp seperti itu. Jadi ini untuk ngefilter juga ya. Jadi leads yang masuk itu bisa lebih berkualitas gitu. Seperti itu guys. Ya, Bang, kasih tahu dong caranya untuk membuat landing page next ya. Komen aja nanti aku bakalan bikin lah kalau misalkan banyak yang butuh seperti itu. Ya, bahkan mungkin aku bakalan share juga bikin landing page dengan AI. Itu gampang banget. Kalian tinggal ketik-ketik langsung jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai mana tadi? Oke. Sampai sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini aku coba simple aja ya, kasih tahu simple aja biar nggak terlalu panjang juga. Caranya untuk membuat iklan itu seperti apa? Membuat menjalankan iklan dari sini itu seperti apa? Nah, tinggal kalian klik di sini ya, create ad, create ya. Atau kalau bahasa Indonesia buat iklan gitu ya. Nah, di sini ada choose a buying type. Nah, ini ada auction, ada reservation, kalian default aja auction gitu ya. Nah, di sini ini ada yang namanya campaign objektif atau goals-nya kalian mau apa gitu ya. Ada awareness, ada traffic, ada engagement atau interaksi ya. Ada leads gitu ya. Ada ad promotion, ada sales dan ada inilah gitu. Nah, terus kalian pilih yang mana gitu ya. Nah, tergantung goals kalian apa. Ya. Nah, kalau kalian itu cuma butuhnya awareness doang misalkan ya, awareness ya udah kalian pilih awareness gitu ya.
Nah, kalau kalian butuhnya itu engagement ya, interaksi ya, interaksi ini termasuk ke mana nih? Messenger, Instagram dan WhatsApp, video views, post engagement kalian pilih ini gitu. Nah, kalau kalian butuhnya leads gitu ya, mungkin bisnis kalian itu jasa atau B2B bisnis atau properti misalkan. Nah, kalian kan butuh leads untuk nanti di closingin lah, di prospek, di closingin seperti itu. Nah, kalian pilih yang ini, leads ya. Nanti bisa kalian menggunakan website, bisa instant form, bisa messenger, bisa Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk ini apa Bang? App promotion. Nah, app promotion ini kalau misalkan ya produk kalian itu adalah apps ya atau aplikasi seperti itu. Kalian bisa menggunakan ini ya. Memang ini dirancang untuk produk-produk bisnis-bisnis aplikasi seperti itu ya. Nah, terus sales ini memang kalau misalkan kalian langsung apa namanya konversi atau transaksinya itu via website atau e-commerce ya, itu kalian bisa pilih sales gitu. Ini akan lebih baik gitu. Bang, kalau misalkan kita maunya itu leads ya, kita maunya itu leads, tapi kita pakai sales gitu ya, karena sebelumnya pixel yang disetting di landing page itu eh, ketika klik button dia adalah initiate checkout misalkan, boleh nggak? Boleh aja gitu. Cuman kalau dari aku sarannya nggak kayak gitu ya. Kalau kalau leads mending memang leads gitu karena memang ini dirancang untuk leads generation seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau leads ini kalau misalkan langsung ke WhatsApp mending mana? Nah, bisa kalian kalau tujuannya pakai leads ya udah pilih leads aja. Nah, contoh ya, simple aja misalkan ini adalah bisnis tour and travel misalkan, dia butuh leads yang banyak nih buat di-closing-in misalkan ya. Tour and travelnya mungkin umroh misalkan ya. Tour and travel umroh haji misalkan. Nah, udah. Ini aku mau goals-nya adalah cari lead sebanyak mungkin supaya nanti lebih banyak closing gitu kan. Nah, jadi di sini kita klik aja leads terus continue. Nah, jadi objektifnya adalah leads ya di sini ya. Karena kita mau jalanin leads generation campaign ya. Tinggal dinamain aja ya. Misalkan ini aku namain tes dulu aja ya. Tapi nanti sebenarnya itu ada kayak best practice-nya ya. Best practice untuk penamaan gitu ya. Name structure-nya itu sebenarnya ada. Tapi kalau misalkan kalian personal gitu, kalian nggak kerja bareng tim, ya udah tes atau apalah terserah kalian. Yang penting kalian lebih gampang memahami. Seperti itu guys ya. Oke. Nah, jadi karena ini contoh biar cepat juga. Nah, aku kasih nama aja tes di sini ya. Bentar guys, ini kayaknya ntar lagi habis ininya baterainya, jadi aku percepat aja. Nah, di sini tes ya, terus di sini campaign detailnya, ini kalian pilih default aja nggak masalah, buying type-nya auction, campaign objektifnya leads, budgetnya. Nah, di sini kalian bisa campaign budget atau CBO ya, campaign budget optimization dalam artian adalah kalian ngeset ya budgetnya itu di level campaign ya. Jadi kalian ngeset itu di bagian sini nih. Ini tes ada ini ada struktur campaign namanya. Jadi ada yang paling atas itu campaign, bawahnya adalah ad set ya, di bawahnya lagi ada ad gitu. Apa itu Bang? Nantilah ya next kalau kalian penasaran komen aja gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian pilih yang ini, keep in budget, jadi kalian ngeset budgetnya di sini. Ya, ngeset budgetnya di sini. Ya. Kalau kalian pilih yang ini, add set budget, kalian nanti ngeset budgetnya di sini, level campaign. Nah, kapan pakai CBO Bang? Pakai ini. Nah, kalau misalkan di bawah campaign ya, itu kalian punya beberapa ad set ya. Itu kalian baiknya pakai campaign budget seperti itu. Loh Bang, kalau misalkan cuman ada satu campaign ya, tapi kita pakai, sorry, cuman ada satu ad set, terus kita pakai campaign budget gimana? Nggak masalah gitu ya. Ya terserah kalian. Kalau aku biasanya always ya, sekarang ya, itu kita pakai campaign budget gitu ya, CBO. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai asset budget optimization juga nggak masalah gitu. Jadi nanti kalian bisa bedakan ya, tiap adset itu mau misalkan mau dikasih budget beda-beda misalkan ya. Kita dialokasikan budget tersendiri itu bisa gitu. Tapi kalau campaign budget ini dia akan otomatis mendistribusikan budget dari level campaign ke adset-adsetnya itu sesuai dengan performanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mau testing ya sekarang ini ya di era 2025 akhir ke 2026 saranku campaign budget aja gitu karena udah ada yang namanya ini Advantage Plus Leads Campaign gitu. Jadi ini memudahkan seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini, campaign budget, misalkan aku mau setup di sini 200.000 ya, 200.000 lah per hari misalkan.
Nah, terus ini default aja boleh. Nah, special add categories kalau misalkan kalian memang ada kategori ini, ya udah tinggal dipilih gitu ya. Cuman ya jarang lah. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau udah kalian tinggal klik next. Nah, campaign udah disetting. Selanjutnya kita akan nge-setting ya level ad set seperti itu. Tes ya. Tes ad set biar gampang lah. Ad set misalkan gini. Yang di atas ini tes campaign seperti itu. Biar gampang aja ngebacanya. Ini ya. Tes ad set. Nah, di sini tes ad set. Nah, kalau yang tadi itu terkait goals ya, objektif di level campaign. Nah, di ad set sini ya, ini terkait sama em, apa targetingnya lebih detail. Nah, di sini ya ad set. Nah, di sini kita mau apa nih? Conversionnya, locationnya mau kemana? Website and instant form atau mungkin kita mau yang single aja. Misalkan kita mau ke website doang gitu ya. Nah, kita pilih yang single website. Nah, sini website. Nah, jadi ketika aku milih yang ini ya, website. Jadi nanti trafficnya atau konversinya, ya leads-nya itu akan diarahkan ke website seperti itu. Nah, performance goal-nya apa nih? Ada banyak ya. Ada maximize number of conversion dan lain sebagainya, maximize number of landing page view dan lain sebagainya. Karena aku mau conversion ya atau leads-nya yang lebih banyak ya, aku pilih yang ini, maximize number of conversion seperti itu. Nah, ini datasetnya bisa kita pilih. Nah, dataset ini kita harus setup dulu. Jadi kalau ini kan aku menggunakan website atau landing page ya. Nah, jadi harus setup dulu nih ya datasetnya atau pixelnya gitu. Kalau belum di setup ini gak bakalan muncul nih ya, nggak bakalan muncul, nggak bisa dipakai sama kalian gitu. Jadi harus pixelnya di setup dulu di landing page kalian atau website kalian seperti itu ya. Nah, tandanya kalau udah di setup gimana? Nah, di sini ini ada nih. Nah, di sini ada eh, apa namanya meta pixel helper, nanti di sini ada muncul. Nah, itu berarti udah di setup ya untuk pixel atau datasetnya seperti itu. Nah, anggap aja ini udah ya, udah aku setup memang. Nah, jadi aku pilih di sini akuira.co ya, di sini datasetnya yang aktif ini. Nah, conversion eventnya apa? Nah, di sini ada kontak, ada lead, ada view content. Nah, jadi karena ini aku udah apa namanya, biar lebih presisi, aku pakai third party tool juga gitu. Jadi memang orang yang ngeklik dan yang real chat ke WhatsApp itu dia kehitung eh, apa namanya result seperti itu. Jadi ini aku pilih kontak ya. Jadi kontak di sini ya, jadi yang mau aku tracking sebagai conversion event di sini adalah kontak ya. Kontak di sini aku tandain sebagai orang yang udah real chat gitu ya. Real chat di WhatsApp gitu, bukan hanya sekedar klik button ya. Jadi di sini kontak ya, nanti resultnya atau hasilnya adalah orang yang benar-benar chat seperti itu ya di WhatsApp. Nah, pilih kontak. Nah, ini nanti apakah orang yang real chat itu harus selalu kontak? Enggak, tergantung kita nge-settingnya gitu. Kita mau tandain apa nih gitu ya. Seperti itu. Semoga aja paham. Aduh. Nah, seperti itu. Semoga aja paham ya. Sorry, sorry kalau misalkan kurang jelas nanti komen aja lah. Nanti aku bakalan bales gitu ya. Insya Allah aku bales. Nah, kontak. Terus di sini ada cost per result goal, ini default aja lah. Terus di sini ada value rules, ini anggap aja nggak kita pakai dulu lah gitu. Nah, di sini ada dynamic kreatif. Kalau kita mau pakai dynamic kreatif ya udah tinggal kita continue aja. Tapi karena ini contoh nggak ya, aku nggak aktifin gitu biar lebih cepat aja nanti. Nah, maksudnya apa Bang dynamic kreatif ini? Nah, jadi dynamic kreatif itu dia bakalan nge-mixing gitu. Jadi misalkan kalian punya beberapa kreatif, beberapa caption, nanti dia bakalan ngecocok-mencocokin sendiri gitu ya. Mana kiranya performa yang paling bagus gitu. Nah, jadi itu bisa dites juga. Kalian oke nggak tuh ya campaign kalian menggunakan itu gitu ya. Karena ini contoh aku nggak pakai itu. Gitu ya, dynamic kreatif aku pakai ya. Sorry, nggak pakai. Nah, di sini ada budget and schedule. Nah, karena tadi aku itu ngesetnya budgetnya itu di CBO ya, campaign budget optimization. Nah, jadi di sini itu nggak ada terlalu ininya terkait ngeset budget karena udah di set di campaign gitu. Nah, tapi kalau kalian ngeset budgetnya itu adalah ABO, ad set budget optimization, di sini kalian perlu set juga nih ya untuk ad setnya seperti itu. Sorry, untuk budgetnya di level ad set. Seperti itu. Nah, di sini budget scheduling. Nah, kalian mau terserah nih. Kalian atur aja start date. Kalian mau kasih start date dan end date juga bisa di sini. Ya, tapi aku biasanya start date doang gitu, mulainya langsung biar langsung dan juga eh,
nanti kalau misalkan nggak perform atau apa, tinggal matiin, ya udah matiin manual aja gitu. Nah, biar bisa terus dipakai, seperti itu sih. Biasanya aku gitu ya. Nah, ini nggak terlalu ini sih, next aja langsung ke audience. Nah, kalau kalian mau advantage-nya itu on di sini. Nah, ini tinggal kalian default aja, custom aja. Pastikan di sini itu advantage-nya plus-nya on kayak gitu. Jadi apa Bang advantage plus itu? Nah, advantage plus itu gampangnya adalah kita menggunakan memasrahkan ya audiensnya itu ke sistem atau AI-nya dari Meta ini gitu. Jadi nanti bakalan dari dia dipelajarin, ya learning iklannya itu, nah dia bakalan tahu nih gitu ya. Em, apa potensial audiensnya itu yang bakalan lebih tinggi secara konversi itu seperti apa gitu. Nah, itu yang akan dimaksimalkan advantage plus dari audiens dari Meta seperti itu. Nah, kita untuk saat ini ya, karena ini juga yang apa ya, yang ya ini era baru dari Meta Ads ya, Advantage Plus itu. Nah, kita kebanyakan juga pakai Advantage Plus seperti itu ya. Daripada yang manual-manual banget itu kita udah lumayan jarang gitu. Nah, cuman kalau Advantage Plus ini alangkah lebih baik ya untuk ads kreatifnya. Di situ yang harus lebih oke ya. Seperti itu. Nah, di sini audiensnya kalian bisa pilih juga sebenarnya di sini locationnya ini Indonesia. Kalau kalian mau yang lebih spesifik, misalkan di Pulau Jawa aja ya udah tinggal disesuaikan gitu. Atau mau di kota tertentu ya udah bisa juga langsung dipilih kotanya seperti itu, provinsi tertentu tinggal pilih provinsinya seperti itu. Nah, terus di sini ada suggest audience. Nah, kalau misalkan kalian mau apa namanya custom audience-nya kalian udah bikin sebelumnya, di sini ada nih. Kalian bisa pilih custom audience atau lookalike audience-nya. Nah, di sini aku belum bikin jadi nggak ada, nggak muncul. Ya. Nah, itu tadi ya terkait sama audience. Nah, terus juga kalian bisa loh Bang, ini untuk ngontrol usianya di mana? Nah, itu bisa juga guys. Kalian bisa di bagian sini kalian bisa ini kalian bisa atur-atur aja terkait usianya gitu. Gitu. Nah, skip aja biar lebih cepat. Nah, di sini nanti ada placement ya. Nah, kalau kalian itu mau advantage plus on, jadi placementnya atau penempatan iklannya itu dipilihin ya sama sistem metanya ini, ya udah kalian biarin gini aja. Nah, tapi kalau kalian mau placement atau penempatannya manual, guys, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini nanti ada show more setting ya. Nah, kalian ini tinggal kalian pilih aja platformnya. Mau di mana nih? Misalkan kalian mau di Facebook dan Instagram aja, ya udah kalian tinggal centang seperti ini. Nah, jadi ini hanya di 3 platform. Nah, jadi sorry, hanya di 2 platform nih, Facebook dan Instagram. Nah, tapi kalau kayak gini, ini jadi off nih, Advantage Plus-nya off gitu. Jadi ini nggak otomatis lagi dipilihin sama sistemnya dari Meta gitu. Tapi kita manual ya, sesuaikan secara manual seperti itu. Nah, kalau mau ngaktifin lagi gimana? Ya udah kita tinggal tinggal pilih aja semua. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya, guys. Nah, sampai di sini ya, ini advantage plus-nya on lagi gitu ya. Nah, anggap aja aku mau ini eh, menjalankannya menggunakan advantage plus gitu ya. Jadi aku mau mengandalkan dari sistem metanya, tapi nanti yang bakalan aku utak-atik lebih banyak adalah terkait sama kontennya, dari angle kontennya, dari apa value kontennya, dari penawaran di kontennya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah, ini placement aku serahkan ke Meta lah gitu. Nah, anggap aja udah ya, anggap aja udah kayak gini ya. Set set set. Nah, jadi ini ada campaign score di sini guys. Kalian bisa pastikan juga di sini ya. Di sini ada campaign score 63 ya. Nah, karena di sini apa nih? Advantage plus leads campaign-nya off gitu. Nah, kalau kalian mau nah di sini campaign score-nya masih 63% ya guys. Jadi karena ini apa? Karena ini advantage plus leads campaign-nya itu off gitu ya, mati. Nah, jadi kalau misalkan kalian ini mau on, jadi ya udah ini harus 100%, harus penuh ya, harus hijau. Jadi nanti ini uh, apa advantage plus leads campaign-nya aktif gitu. Nah, pastikan ini placement-nya itu harus apa namanya on juga nih di sini. Nah, ini berarti ada yang masih belum beres ya, seperti itu. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian, nah ini kalian apply boleh. Kalau misalkan mau, nah ini 70% ya, apa nih yang kurang nih?
Nah, ini udah, ini ada kayak suggestionnya, you could get instant form. Nah, karena aku nggak mau pakai ya udah nggak usah. Seperti itu ya. Anggap aja udah di setting semua ya, tinggal klik next saja. Nah, selanjutnya kita ini masuk ke level ad gitu ya, atau level iklannya, kontennya seperti itu. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan ini test ad ya, test ad. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ibaratnya kayak sebenarnya struktur campaign-nya itu bisa kayak struktur organisasi guys ya. Di sini ada test campaign. Campaign itu bisa terdiri dari beberapa ad set ya, dan juga ad set. Ad set bisa terdiri dari beberapa ad seperti itu. Nah, tapi di sini enggak ya. Aku mau pakai satu-satu semua. Tes campaign satu, di bawahnya ada ad set satu, di bawahnya ad set ada ad satu gitu ya. Nah, best practice-nya gimana? Sebenarnya nggak bagus kayak gini gitu ya. Bisa 113, 114 atau 134 terserah gitu ya. Eh, Tergantung strategi kita mau testingnya seperti apa. Nah, karena ini contoh ya. Ya, biar gampang satu-satu aja gini. Nah, di sini ad-nya kita kasih nama test ad seperti ini. Nah, partnership ad ini apa? Kalau misalkan ini kita mau run ad, jalankan iklan dengan kreator misalkan ya. Jadi kita mau menjalankan iklan dari konten atau akunnya si kreator atau mungkin brand gitu ya atau bisnis lainnya lah gitu. Nah, kita bisa pakai ini, kita bisa onin gitu. Tapi karena kita enggak ya udah, kita nggak perlu pakai ini. Di sini ada identitinya. Nah, ini yang tadi aku maksud ya di awal kalau kita mau penempatannya di platform-platform ini ya kita kalau bisa harus bikin lah gitu. Facebook page, Instagram account, thread-nya juga ya di sini ya, itu kita harus bikin. Seperti itu. Nah, ini udah kita konekin gitu ya. Kita konekin ya di sini berarti kalau udah kayak gini udah oke seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian cari di sini tapi belum belum ada gitu, itu berarti belum connect ya. Jadi kalian harus konekin dulu seperti itu. Ya. Nah, karena ini udah ada semua berarti ini udah connect. Nah, di sini ada ad setup-nya kita mau bikin ya mau upload di sini, bikin dari nol di sini ya, dari kontennya, caption dan lain sebagainya, itu kita bisa klik yang create ad ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ya menggunakan ya postingan yang udah diposting di Facebook page atau mungkin di Instagram atau di yang lain, kita bisa pakai yang ini, use existing post gitu ya. Dan ini juga bisa kalian pakai sih, use Creative Hub Mockup juga bisa. Nah, tapi aku biasanya pakai yang ini atau yang ini sih. Nah, kita contohnya pakai yang create ad aja di sini. Nah, kita bisa pilih manual upload atau kita bisa pakai Advantage Plus Catalog Ads ya. Nah, tapi aku biasanya pakai yang manual upload ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja gitu, sesuai kebutuhan. Nah, anggap aja di sekarang aku mau pakai yang manual upload ya. Di sini formatnya mau apa nih? Ada single image or video ya, single image atau apa image gambar satu gitu atau video. Kita juga bisa pakai carousel atau juga bisa pakai collection gitu ya. Nah, karena ini mau aku bikin simple ya udah aku bisa aku pakai formatnya image aja lah gitu ya. Image di sini single image. Em, apa namanya? Ini ada multi advertiser ads di sini centang aja. Apa Mas maksudnya ini? Nah, jadi kalau multi advertiser ads itu kalian kalian centang seperti ini, nanti iklan kalian itu akan muncul juga ya di selang-seling di bisnis atau pengiklan yang kurang lebih mirip-mirip sama kalian seperti itu. Nah, kalau kalian centang ini pastikan ya penawaran atau iklan kalian, konten kalian itu lebih menarik gitu ya dari kompetitor kalian atau dari bisnis atau pengiklan serupa gitu ya. Nah, centang aja gitu untuk probabilitas dapat kliennya itu lebih lebih oke gitulah ya. Kalau aku biasanya centang. Nah, destination di sini ada website ya. Nah, ada website. Nah, website URL-nya di sini masukin aja. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini muncul guys. Nah, biasanya kalau misalkan kalian itu pixelnya belum connect sama landing page atau website kalian, ini nggak muncul guys gitu. Kayak ada tanda error, tanda merah gitu error. Nah, di sini display linknya aku mau samain aja seperti ini. Terus ada browser add-onnya ini none aja nggak masalah ya. Atau mau kalian tambahin yang lain, it's okay. Itu cuman aku biasanya none supaya nanti directnya langsung semuanya ke website atau landing page dulu dan dia masuk baru ke WhatsApp seperti itu ya. Tergantung funnel kalian ya. Funneling kalian mau seperti apa itu nanti tinggal disesuaikan aja gitu ya. Sesuai sama kebutuhan.
Nah, di sini browser add-on-nya None ya, karena aku nggak mau yang lain-lain. Bisa juga kalian kalau nggak mau pakai itu kalian bisa instant experience juga bisa dan lain sebagainya. Nah, contoh kali ini aku None aja ya, di sini udah seperti ini. Dan di sini ada add kreatif. Nah, di sini kalian bisa pilih image atau video. Nah, anggap aja di sini aku pakai image lah ya. Nah, di sini ini bisa kalian pakai atau enggak. Nah, kalau aku biasanya nggak pakai ya. Tergantung sih, tergantung kebutuhan. Kalau aku nggak pakai biasanya, gitu ya. Ini tinggal diisi aja. Nanti kalian isi aja. Nah, di sini anggap aja aku mau pakai, misalkan aku mau pakai inilah ya. Nah, ini yang udah ada lah ya. Buat contoh aja seperti ini, misalkan ya. Sorry, biar lebih proper lah ya. Balik, balik, balik. Image. Ini aku nggak mau pakai nih. Nah, kalau kalian ada kayak gini, set link, jadi kalian nanti muncul seperti ini nih. Di sini ada konten iklan utama kalian, baru di bawah-bawahnya ada set link gitu. Nah, seperti itu juga bisa sebenarnya. Ya. Nah, anggap aja seperti ini, terus aku mau coba cari dari Instagram lah ya. Misalkan aku mau pakai, anggap aja ini, ya. Sorry. Inilah gitu ya. Misalkan ini ya, ini anggap aja udah proper lah ya gitu ya. Nah, ini contoh aja lah, random. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa masukin primary text-nya dulu, misalkan jasa iklan Meta Ads nomor satu, misal gitu ya, contoh aja. Ya, contoh seperti itu. Loh, kok balik lagi? Sorry. Kayak yang ini, aduh ini agak ngebug ini, error ini. Bentar, next, next, next. Nah, jasa iklan Meta Ads nomor satu. Nah, contoh aja ya, seperti ini ya. Nah, di sini outline-nya juga kalian kasih deskripsinya ya. Nah, tapi harus disesuaikan guys, jangan ngawur karena ini juga nanti akan dilihat sama calon klien kalian atau calon apa calon ya leads yang masuk pasti nanti akan lihat ya. Nah, kalau nggak proper ya malas orang gitu akan masuk ya, akan convert ke iklan kalian. Jadi ini harus dibikin proper. Nah, lu mas itu nggak proper ya, karena ini cuma contoh guys ya. Jadi nggak aku bikin proper seperti itu ya, biar nggak lama lah. Nah, call to action ini nanti tombolnya kalian mau apa ya. Misalkan aku pilih learn more, learn more. Nah, ini sesuaikan sama goals kalian juga. Bisa kalian pilih apa nih? Kontak us juga bisa. Misalkan order now bisa, tergantung service kalian apa, seperti itu. Nah, anggap aja ini learn more karena mungkin ya karena ya biar orang mempelajari dulu lah di landing page kita gitu ya. Pilih learn more terus klik next saja seperti ini. Nah, ini untuk advantage place creative enhancement-nya ini saranku aktifin aja nanti dari metanya dia bakalan seperti kayak bantu ngeperbagusin lah gitu ya. Seperti itu guys ya. Ya, terus ini down aja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, jadi nanti di sini di sebelah kanan ini adalah add preview-nya. Kalian bisa cek dulu di sini ya. Placement-placement yang lain juga kalian bisa lihat seperti itu. Nah, di sini ada carousel, di sini ada ini kalian bisa bisa checklist atau enggak ya, tergantung kalian kebutuhannya seperti apa. Nah, ini primary text, headline, dan deskripsi sesuai sama yang kalian isi tadi. Di sini juga call to action-nya kalian bisa pilih sesuai yang tadi. Nah, terus di sini kalian juga kalau misalkan mau testing ya, kalian bisa pakai ini, tapi untuk kali ini enggak. Dan ini datasetnya otomatis ya kepilih kalau misalkan kalian website event ya sama offline eventnya udah ready, kalian langsung seperti ini. URL parameter bisa kalian kosongin aja. Tapi kalau misalkan kalian punya, tinggal kalian masukin aja seperti itu ya. Nah, dan kalau udah ya, udah semua kalian isi, kalian bisa lihat di sini nih advanced preview, nanti tampilannya kayak gini ya. Ini nanti placement-placement yang lain itu nanti tampilannya seperti apa nih ya. Tampilannya kayak gini ya. Nah, tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau udah oke, kalian tinggal close aja ya. Tinggal kalian klik di sini nih, publish. Nah, jadi nanti kalau kalian udah klik publish, biasanya akan di preview dulu gitu. Udah layak nggak sih, lolos nggak sih untuk ditampilkan atau di running, dijalanin gitu. Ya, kalau misalkan nggak lolos atau mungkin ada pelanggaran, biasanya nggak bisa jalan, merah gitu ada keterangannya.
eh, tergantung sama nanti isunya apa gitu. Misalkan pelanggaran atau apa itu nanti akan ada. Anggap aja ini nggak aku publish ya karena cuma contoh ya. Jadi di sini klik publish nanti dia akan otomatis masuk ke campaign gitu. Nanti kalian kalau udah aktif berarti dia udah jalan seperti itu ya. Nah, anggap aja ini nggak aku pakai ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau campaign kalian itu udah aktif ya, nanti itu kayak gini nih. Di sini di delivery-nya keterangannya nih aktif seperti ini. Nah, ya, ini kemarin aku tes campaign ya, masih baru jalan ya. Resultnya baru berapa nih? Ya, coba. Nah, baru resultnya 17 ya. 17 website kontak, berarti yang real chat itu masih 17 gitu ya. Karena budgetnya juga kecil. Nah, terus ini aku pakai strukturnya satu satu berapa nih ya? 2 4 enam 116 ya. Ini aku testing konten juga ya, mana yang paling perform dan mana yang enggak seperti itu. Nah, jadi nanti tugas kalian ya, itu nggak dibiarin aja, tapi nanti dievaluasi nih ya. Misalkan seperti ini ya, konten-konten ini. Kira-kira mana konten-konten yang dia perform atau enggak berdasarkan result atau mungkin dari matrix yang lain nih, cost per result, mana yang murah, mana yang mahal ya, mana yang oke, mana yang enggak, itu nanti dievaluasi seperti itu ya. Jadi jangan berharap ketika kalian menjalankan iklan pertama kali itu langsung bagus, langsung cuan, langsung menggelegar, enggak ya. Itu kalau ada agensi yang bilang gitu ya itu kemungkinan gimmick guys ya. Tapi kalau misalkan cuma dapat lead sehari langsung dapat lead itu possible guys ya. Kayak gitu. Tapi apakah itu akan langsung bagus? Enggak ya, tergantung banyak faktor seperti itu ya. Dan biasanya kita bantu gitu ya untuk klien-klien kita mengoptimasi gitu ya. Jadi kalau lead generation sebisa mungkin 1 bulan atau 2 bulan pertama itu udah dapat gitu ya. Yang bagus itu seperti apa gitu ya. Proses winning, konten winning, angle kontennya, terus juga dari segi audiensnya itu yang bagus seperti apa kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih tutorialnya seperti itu. Jadi buat kalian mungkin yang malas gitu ya, aduh belajar lagi gini-gini ya. Atau mungkin kalian business owner yang ya udah males lah ya untuk hal-hal seperti ini dan kalian butuh partner ya untuk growing bisnis kalian ya, bisnis jasa, bisnis kontraktor atau apapun lah ya yang membutuhkan jasa untuk pemasaran digital khususnya di Meta Ads, bisa langsung hubungi kita di deskripsi di bawah ya. Boleh banget ya. Langsung aja kontak adminnya, nanti bakalan dibalesin ya. Dan juga bisa banget kalau mau diagendain buat meeting gitu ya. Mau tanya-tanya, mau diskusi ya, mau tanya penawaran dan lain sebagainya, monggo silakan seperti itu ya. Mungkin sekian dulu dari aku karena udah cukup panjang banget video ini, sangat panjang bahkan gitu ya. Tapi semoga membantu terutama buat kalian ya, para pemula atau mungkin kalian para business owner yang ingin tahu lebih detail gitu ya, biar gak gampang dibohongi sama tim kalian, langsung aja eh, tonton video ini sampai habis. Kalau bisa diulang-ulang boleh gitu ya supaya lebih paham. Dan jangan lupa subscribe guys, gratis. Subscribe aja dan like, comment, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa juga berkembang, bisa growing seperti itu ya. Jadi buat kalian ya yang mau dibantu untuk menjalankan Meta Ads campaign kalian ya, atau mungkin kalian sudah mentok gitu ya, bisnis kalian nggak ada leads, nggak ada closing gitu ya, boleh langsung hubungi kita ya. Ditunggu dan salam sukses dan ditunggu kolaborasinya guys. See ya.